Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah episode pertama gua, studio gua kedatangan para preman. Preman kok cantik. Aduh, preman kok cantik. Tapi emang preman gak boleh cantik? Boleh dong. Oke, yang pasti siapakah tamunya? Ini akan kita coba tanya-tanya sebentar lagi. Yang pasti selamat datang di channel gua, si John The Taste Hunter. Karena rasa adalah John. Oke, iya. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Oke, nah ini gua nggak tahu ada yang ngontak gua yang pengen ngobrol di podcast gua, ya. Gua juga nggak tahu, ini mukanya juga gua ada yang kenal, ketemu di jalan. Gini, seseorang itu kan butuh narsis ya, butuh tempat gitu. Dan gue tahu banget itu kan, John The Taste Hunter, dari namanya aja pasti ada taste di dalamnya. Nah, jadi ya sayang lah kalau kita lewat. Berburu rasa. Ini gue kenalin satu persatu dari sebelah kanan saya. Sebelah kanan saya adalah Calon wali kota. Aminin jangan. Aminin nggak usah. Adalah Om Rudy Zain. Sebelah kanannya adalah Nona Manise. Alhamdulillah. Tria. Teteh Tria. Nah, ini yang di pojok anak SMP. Yap. Udah paling imut se-Bandung Raya. Dancun. Bapak Dancun. Sebelahnya ada Pak Bams Samson. Bang Ya. Samson. Dia wali rapot saya. Wali rapor. Satu lagi adalah yang sedang nggak tahu ngoprek apa, liur. Bapak yang satu ini adalah bapak yang paling gondrong di komunitasnya. Barang dong sama. Bapak Oki Bota. Halo. Dia mau kesana. Harusnya kesini ya? Ini bapak-bapak ibu-ibu ini sebagai apa ya datang ke sini ya? Sebenarnya gue juga bingung ya. Tapi gini, ini masih banyaknya permintaan dari teman-teman kita. Bener. Enggak lah. Tapi berhubung ternyata ada Ome yang saat sekarang ini lagi menggeluti podcast gitu kan. Iya. Ya kita tangkap lah di situ. Kita izin lah. Oke. Gitu kan? Ini teman-teman, saya kenalkan teman-teman ini adalah tergabung dalam sebuah komunitas yang bernama Sayap Kiri Squad. Kayak pemain band ya. Sayap Kiri berarti ke kiri Oh dong. iya dong. Gitu kan. Sayap Kiri Squad. Anda mau merubah Indonesia atau bagaimana? Kelihatannya begitu. Soalnya gini ya. Udah tanggung lah. Mau bikin negara sendiri ya? Ideologi baru. Ideologi baru. Oke, sayap kiri itu apa Om? Om. Aduh. Om lu kayak mau beli tante. Jangan Om lah. Apa? Jangan Om Udah lah. nama aja. Nama Oh. aja. Oke, squad. Guys. Nah, sayap kiri itu apa? Sayap kiri itu sebenarnya cuma sebutan iseng dulunya, ya kan. Kita itu muncul atau sama ketemu bareng, tapi kalau mereka beberapa di sini memang kita udah kenal lama. Di satu kegiatan olahraga malam hari. Oke. Olahraga malam Selasa Kamis. Malam Kan keringetan. konotasinya olahraga malam hari. Malam Jumat. Selasa Kamis Pokoknya malam Jumat. ada olahraga di Bandung yang memang diselenggarakan, digelarnya itu memang jam 7 petang. Oke, jam 7 petang. Nah, itu freeletic. Oke, freeletic. Freeletic. Jadi freeletic itu suatu olah tubuh senam lah ya. Pemanasan tapi dengan repetisi yang Ya. berulang. Ya pasti repetisi berulang, intensitasnya tinggi. Nah, kita tertarik di situ. Ya. Freeletic di Saparua, di halaman Gor Saparua. Itu Awalnya di situ. Awalnya di situ. Itu penuh banget. Saking penuhnya kalau kita di tengah napas susah. Oke. Di belakang nggak narsis. Oke. Ya kan? Anda butuh konten. Oh iya dong, gitu kan? Gitu. Itu jiwa. Di sebelah kanan gelap. Paling depan nggak pede. Akhirnya ada tempat kosong sebelah kiri lapang gitu kan. Oke. Kita di sebelah kiri. Walaupun nggak kelihatan jelas sama coachnya ya. Nah, jadi instrukturnya di depan. Kalau kita bayangkan itu di depan, kita pesertanya di sini, akhirnya kita di sebelah kiri dan itu agak menjauh. Mau nggak mau kita sendiri yang menghadapnya ke sini. Oke. Aneh. Jadi kalau ditanya di mana waktu freeletic, di sebelah kiri, di mana? Pokoknya sayap kiri lah. Nah, disitulah muncul nama sayap kiri. Sayap kiri. Pertanyaannya, buat gua pribadi, itu ngapain aja? Kenapa ada coach? Kenapa ada apa yang tadi lu bilang? Itu ngapain sebenarnya?
sayap kiri, kok sayap kiri, freeletics itu olahraga. Apa aja Freeletics, maksudnya? yaitu Freeletics. bisa olahraga senam, bisa buat kekuatan, buat daya tahan, semua olah tubuh dari mulai kaki, lengan, pinggang semua. Gampangnya tuh gerakan itu kayak squat, Oke, push up, oke. squat jump, Iya, gitu kan, iya. sit up. Nah itu kita seneng. Oh, dan itu memang ada coachnya, Ada coachnya. Iya. Ada Jadi coachnya. Anda semua ya ngikut-ngikut aja awalnya begitu. Ikut-ikut berkumpul, aja. coba ngikutin ke situ, tapi Iya. memang nggak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal. Oke. Ketemu di situ. Oh, Kenal di situ. Maksudnya dan itu menjadi kegiatan yang kalau sekarang kan memang orang ya trennya adalah sepeda ya. Trennya adalah kalau sepeda, sekarang ya. kumpul-kumpul biasanya bahkan klub sepeda itu sampai ke RT RW tuh. Oh, iya. Ada kumpulan sendiri, ya kan? RT mana kumpul Betul, sendiri. betul, Oh, benar, itu benar. seru banget. Dan kalian dari RT yang sama atau gimana? Oh beda kita. Barangkali Sempat sama sih, kita sepedahan juga. Oh dulu. gitu. Iya. Di mana, Mas? Dulu ya dulu. Antapani. Antapani baik lah. Jadi, ya Kita itu Kita kan bareng ketemunya sepeda juga lah. Iya, Halo iya, Pak iya. Asep. Pak Asep. Halo. memang Yang dulu sebelum- pernah jatuh ke Curug Sinulan. Yang pernah nyungsep. Oke, nggak ya sorry, akhirnya gua tadi nggak apa-apa, flashback dulu Ya, dong. flashback Oke, dulu dong. flashback Jadi dulu. sengaja gua pancing. Ini saya bisa mengambil kesimpulan sebenarnya teman-teman yang ada di hadapan saya ini adalah semuanya pembangkang dan pembelot semua dari Gini. sepeda. Kalau pembangkang sih enggak ya, Ya. bosan sama orang. Biasanya sih sayap kiri Ya. dekat-dekatnya ke situ. Iya, makanya gua ini korelasinya cukup luar. Nah, tapi gini, paling enggak dulu kan kita sepeda. Satu komunitas di satu bukan RT lagi tuh, kecamatan Bukan. kan? Iya. Kecamatan. Antapani. Dan Ya. bisa dibilang Di kita- bawah Polsek Antapani ya. Iya. Bisa dibilang salah satu komunitas sepeda yang cukup besar lah. Ini sebenarnya cukup apa ya Besar namanya? juga enggak sih? Besar enggak, cuman cukup mengganggu telinga. Iya. Di Tahura itu anak Antapani ya. Anak Antapani ya. Itu kalau di Tahura di mana Warban itu selalu ditanya. Kalau anak sepeda zaman dulu mungkin Ya, Coba dulu. nonton ke belakang lah. Nonton ke belakang mungkin ya taunya Tahura itu kan. Antapani baik. Antapani baik lah. Sampai sekarang baik-baik kok. Baik-baik. Baik-baik aja, kita nggak ada Jadi nggak ada apa-apa ini, Pak. Jadi Bercanda aja. beberapa Tapi dari ada serius. beberapa dari kita memang sudah kenal di Antapani Iya, betul. baik gitu dulu. Kebetulannya begitu. Kebetulannya begitu. Makanya saya lihat sih sebenarnya kalau kebetulan gue juga ngikutin sayap kiri squad ini sebenarnya orang-orangnya nggak semuanya mantan Antapani baik, ini Ya. udah campuran, bahkan mungkin dominasinya memang sudah campuran, hanya beberapa Sudah gelintir. plural. Ya, sudah. Memang mau bikin negara. Ada Kolten, kan? Ada Kolten. 108, Ada 7S. ada 7S Ya, gitu. jadi sangat luar biasa banget sih. Nah, lalu itu tahun berapa ya? 2019. 2019. Oh, baru 1 tahun. Sudah 1 tahun. Sudah 1 tahun. Iya, ya? sudah 1 tahun. Oke, lalu kegiatannya ngapain aja? Gibah dong. Nomor satu Gak enak kalau ngomongin orang ya. Iyalah. Gatel ini mulut. Usia setahun itu biasanya leleng kahalu. Semua dicoba. Jadi gini, saya silakan ke Oki buat ngerangin. Sebetulnya kan awalnya itu kita memang beberapa dari kita itu yang lebih menonjolnya dari Antapani baik. Memang betul. Kayak Rudy, Mang atau Bams, Dancun, Terus ada Septian, saya juga masuk di situ. Ada Padukut. Padukut, Iya. ya itu mereka itu kan kita itu Dendi. di Antapani baik dan dan bukan bubar ya. Bukan bubar, Bukan, iya. nggak bubar ya, Dibubarkan. Bukan membelot, Enggak, bukan. bukan membelot. Memang nggak ada aktivitas Ya, lagi. betul. Dan tidak ya istilahnya vakum lah. Nah, ketemu sama freeletic ini. Di freeletic nemu dunia baru lah kita. Ya, itu. ya, ya, ya. Kita waktu itu belum lari-lari lah, masih hanya ikut freeletic hanya untuk ya olahraga lah Oke. gitu maksudnya. Oke. Yang ini belakangan nih datang. Mungkin dia itu lari dulu. Bapak Danjun. Nah, dia tuh sebelum masuk freeletic, dia lari dulu. Bapak Dukut juga Bapak perasaan Dukut, juga lari, nah, memang pelari ya. Nah, itu belakangan memang datangnya. Ya, ya, ya. Kita udah masuk freeletic. Ini datang Ya. membawa racun. Oke. Racunnya Nah, apa ya? ya. Itu lari trail Lari itu. trail itu. Oke. Dengan race-race-nya dia. Ini flashback ya. Di Antapani Bike itu kita kumpul ya. Nggak sengaja saya juga sama. Mungkin Membelot juga. Bukan. Begini,
sebenarnya waktu kalau dulu itu saya mungkin agak terlambat lah masuk Antapani Bike, walaupun saya rumah tinggal di Antapani. Karena waktu itu saya sepedahan sendiri. Ada bengkel Antapani Bike ya tahu, cuman memang nggak pernah mampir karena memang kan sepeda saya udah keren duluan ya. Ya tahu. Itu aja masih minder. Itu aja masih minder. Nah, maksudnya sebenarnya bisa dibilang adalah teman-teman di sini memang sport freak ya. Sangat. Betul Saya nggak? bisa mengklaim itu ya. Bisa diklaim Ya. seperti itu karena Ya. kumpul karena sepeda yang memang pada saat itu olahraga, lalu mungkin ada sedikit kebosanan, lalu coba mencari apa-apa sesuatu yang baru ke olahraga lagi, bukan yang jadi mungkin main gapleh atau biliar. Jadi tetap bisa dibilang kalian semua adalah sport freak gitu. Bisa diklaim seperti Ya. itu kita. Gitu. Dan satu catatan adalah mungkin dulu sebenarnya ini buat saya pribadi sih, ini cerita saya pribadi adalah memang sebenarnya untuk freeletics itu saya kenalnya adalah memang gerakan dulu pada saat pengencangan otot itu ada yang namanya gimnastik dan calisthenics. Betul. Kalau calisthenics lebih challenging karena menggunakan berat badan. Makanya saya lebih memilih gimnastik menggunakan uang bulanan. Ya. Sewa alat kan disebutnya seperti itu. Nah, yang menarik memang beberapa tahun yang 3 tahun 4 tahun ke belakang adalah pada saat masa sepeda booming, yang nggak tahu itu bisa dibilang berapa third wave atau fourth wave-nya anak sepeda gitu ya, booming. Lalu memang teman-teman banyak yang beralih ke lari. Termasuk kita tahu para artis-artis juga banyak banget, kalau kita ngelihat di media sosial itu kan banyak banget lah. Bahkan sampai ada beberapa calon presiden yang menggunakan lari adalah sebagai movementnya dia. Itu kan sangat luar biasa sekali. Nah, menurut teman-teman di sini yang gue bilang apa ya, akhirnya susah dihilangkan bahwa teman-teman di sini ya lebih ke lari ya sebenarnya ya. Untuk di sayap kiri itu iya. Ya, saya karena kita mendapatkan racun baru. Startnya. Startnya. Sebenarnya kita nggak punya bayangan lari. Okay. Di waktu mas sayap kiri, yang penting saya pengen ngolah tubuh yang nggak bayar. Ya. Karena freeletics itu gratis. Ya. Ya Namanya kan? aja freeletics. Ya. Nggak Gitu bulanan. kan? Free. Kalau biletik, payletik. Jadi di situ yang penting kita olahraganya tetap dapat. Dan itu jenis yang memang sebenarnya kita nggak asing dengan gerakan itu, senamnya itu, tapi ini ada manfaatnya juga. Itu yang pertama, olahraganya asik, ya kan? Ke tubuh kita ya, maksudnya untuk endurance, untuk strength itu kita dapat di situ. Kita belum kenal lari, tapi kita punya teman yang sudah edik ke lari. Nah, muncullah satu orang ini. Datanglah dia sudah lari. Ya kan? Walaupun sebelumnya udah ngajak-ngajak susah, kita nggak akan terpengaruh. Iya. Sempatlah dulu di waktu nongkrong-nongkrong di bengkel itu pun sudah ada selentingan-selentingan yang waktu dulu pasti lari, ini miskin banget sih. Itu. Nggak mampu beli sepeda lu, mulai lari gitu. Itu kan. Nah, lama-lama dari situlah mulai coba kita. Iya. Karena dulu waktu sepeda kita sukanya medannya selalu mencari sesuatu yang baru. Bisa dibilang sebenarnya dulu pada saat di Antapani itu, Antapani Bike ya, di Antapani Bike gua sih bisa mengkotakan bahwa grup komunitas sepeda yang selalu mencari volume goes daripada nongkrongnya sebenarnya. Bener nggak? Karena tiap minggu rajin banget tuh perjalanan jauh, bahkan ada beberapa member di situ pun sampai ke Sabang, sampai ke Padang berapa hari dan segala macam. Itu kan berarti memang ngejarnya volume. Lalu di sini kalian volume juga tuh gimana nih? Semampu kita. Semampu kita ya. Tapi loh, enggak, tapi semampu itu kan memang benar. Amatir. Tapi memang begitu. Artinya gini dong. Iya. Artinya itu ya kita Kalau mampu BTS ikut BTS gitu. Iya. Kalau mampu ikut UTMB ada yang ikut UTMB. Ada. semampu kita, yang penting kita sebenarnya ngumpul fun sehat. Ya. Itu aja. Kita bukan pelari yang profesional, enggak, tapi kita sedikit memahami dasar-dasar lari untuk teknik, nggak seperti atlet lah ya. Tapi kita dapatlah untuk menjaga diri kita untuk bisa. Gue percaya sih, karena kumpulan ini teman-teman di sini pada saat di Antapani Bike pun sebenarnya jujur kenapa saya dulu akhirnya mau nongkrong
di antaranya adalah teman-teman di sini tidak membahas tentang hal yang tidak berguna, selalu ada cara goes tuh yang bener begini. Fitting sepeda itu harus fitting begini, gua dapat ilmunya di situ. Lalu bukan yang cuman sekedar lu punya duit lalu beli sepeda harganya mahal-mahalan, enggak. Walaupun iya, gitu kan. walaupun bikin bangkrut juga. Cuman ada selalu mengedepankan yang namanya teknis daripada hal-hal yang nggak berguna lah gitu. Bukan cuman sekedar kemampuan masalah finansial berani beli sepeda harga ratusan juta, bukan, tapi ada alasan tertentu pada saat membuat sepeda ya bagusnya disesuaikan dengan A, B, C, D gitu. Nah di sini pun iya sama kalau jadi gini, volume itu tepat kita bisa tanya sama dia langsung. Di sepeda pun dia volume ya. Iya betul. Iya, nah mungkin Bapak Danjun paling jauh mana ya Pak? Apanya? Sepeda Bali dari Bandung. Enggak. Dari mana? Dari Denpasar. Surabaya. Bohong banget. Dari Denpasar. Om Bams, sepeda Bogor. Pangandaran. Cibodas. Jauh lah. Bapak Oki. Jogja. Anjir. Gila. Ya. Gawe emang katanya. Kita tanyanya gini. Bapak Rudi. Pangandaran. Tahura. Cibodas. Tapi gini, saya tuh jauh gini. Kita tadi kan bicara volume. Volume itu kan kandungannya isi. Quantity. Iya, quantity. Kalau saya quality. Quality. Itu. Betul. Jadi saya bicara karena kalau yang gua tahu Antapani Bike itu kalau iya pun lu mau short track itu harus elevasi. Harus elevasi, betul nggak? Kita men-challenge kita ke Mahdi, caringin tilu. Pokoknya ada numeriknya lah. Pokoknya biar Strava nggak bisa baca aja. Ya benar. Jadi memang gitu. Nah, hobi seperti itu kita temukan di lari dan cuman kita pindahkan. Kebiasaannya itu, kita pindahkan walaupun dipindahkan dari roda ke kaki. Gitu. Dari roda ke kaki walaupun ternyata jauh beda. Bedanya apa Bapak? Itu kaki, gitu kan. Kaki itu. Jadi sepeda ada bonus ya. Kalau sepeda kita satu-satu nih. Menurutnya apa nih yang membedakan banget antara sepeda? Ini kan sama-sama kardio. Kalau ngomongin jenisnya adalah sama-sama kardio. Lalu yang membedakan apa nih? Lari itu semua olah tubuh. Semua olah tubuh dari mulai pikiran, semua badan itu semuanya bergerak. Dan kalau sepeda itu nggak dapat, kalau di turunan kita nggak dapat olah ototnya. Oh iya betul. Karena bonus ya. Karena ngerem. Lari apalagi kalau kita nge-trail itu kalau nanjak kita otot paha depan tuh kena. Karena sama aja saat kita turun otot belakangnya kaki. Gitu. Jadi itu yang membedakan. Ya, beda banget gitu. Dan low impact dan high impact lah. Jadi sepeda itu low impact banget kan. Ini kan ada juga yang bisa dibilang bahwa lari itu olahraga paling murah. Setuju nggak? Enggak. Kompak ini. Kadang saya mulai ragu dulu gitu kan dikasih sama guru olahraga, udah olahraga paling murah, paling masyarakat. Awalnya semua gitu. Masuk mancung ke dunia lari. Buset. Racun sama aja. Secara ini mah masing-masing sih itu sih. Kalau ngomong masing-masing gua sih setuju. Tapi yang namanya kompor gini itu loh. selalu Kalau sepeda kita berangkat di rumah ditanya. Kalau sepeda misalkan mau touring, mau camping, misalkannya piknik. Nah, berarti punya uang kan? Wah, dari rumah nih, intinya agak susah. Dan juga benar olahraga. Yang nggak setuju siapa? Yang nggak setuju tadi siapa? Kita tuh butuh gaya, Kita tuh butuh gaya. Outfit itu. Outfitnya gimana Nah, sih itu emang bedanya? Tuh ginding ya. Sekiannya. Ya makanya gimana kita juga sih kalau misalnya jatuhnya ke pengen kelihatan keren, pengen ngelihatnya dari gaya ya. Itu pilihan jadi mahal. Itu pilihan. Jadi mahal. Jadi kalau nggak murah. hanya sebatas lari, bisa lah. Artinya memang gear itu sangat membantu. Sangat membantu. Gear itu yang sesuai kita lari di aspal atau kita lari ke pegunungan itu pasti gearnya beda. Atau peralatan yang kita gunakan termasuk sepatu itu beda. Jadi nggak mungkin dong punya satu. Kalau udah mengkhususkan diri kan tahu kan gitu. Nah itu. Jadi artinya orang
Jangan nih. Ada buat di road, ada buat di trail. Ini kan kebanyakan Ki, bukan gue. Oke, gitu. jadi pertanyaannya murah atau enggak? Enggak. Relatif. Relatif. Iya sih, tapi tetap Ini aja gini, ya. pada saat jawabannya relatif, ini juga akhirnya jadi pertanyaan. Apakah maksudnya mempromosikan agar banyak orang ikutan lari atau gimana? Itu kan pilihan ya. Oke. Itu pilihan. Apalagi kita tahu karakter orang-orang kita kalau sudah masuk ke dalam dunia sport itu tetap yang namanya sport itu identik dengan fashion. Itu pasti. Itu pasti. Itu fashion tuh mereka akan memperhitungkan dan menjadi suatu acuan juga. Walaupun sangat butuh juga untuk kenyamanan kita. Karena jersey atau baju yang kita pakai pun running tee-nya pun yang membantu kita untuk menyerap keringat, membantu ringat. Cepat itu nggak kering. murah masalahnya. Yang seperti itu nggak murah. Ini pertanyaan dari tadi, ya, murah atau enggak? Jawabannya muter. Gini, kalau kita anggaplah ya, nggak usah disebut merek, tapi merek beberapa itu ada, brand-brand terkenal itu ada untuk sepatu trail gitu kan, hampir sepatu atau vendor atau ya mereka yang bergerak di bidang sport itu biasanya mengeluarkan untuk jenis itu. Kisarannya antara 500 sampai 4 juta. Oke, mungkin bisa nggak kalau gua sepatu aja simpulin begini. Pada saat kalian sudah mulai mau masuk ke olahraga ini, ya mungkin buat teman-teman yang pengen nyobain gua yang serius bukan cuma sekedar jogging komplek gitu pengen serius, sebenarnya justru diharapkan memang dari nol. Dari nggak usah diada-adain deh, lu nggak usah cari yang profesional dan segala macam. Cobain dan pada saat lu upgrade dikit-dikit, lu akan merasakan apa sih bedanya dari. Jadi kalau lu mau murah bisa, mau mahal langsung bisa. Cuman kalau lu mulai dari yang mahal langsung, lu nggak bisa membedakan mana gear yang murah dan yang mahal itu rasanya gimana. Itu kan dan itu mungkin kita. Itu maksudnya. Dan itu mungkin kita. Tapi benar, saya kan mulai dari maksudnya awal lari itu istilahnya sesuai dengan kemampuan dulu ya. Maksudnya gitulah. Jadi ya jujur saya beli sepatu bekas dulu. Sepatu second gitu dia. Emang ada bedanya ya? Maksudnya sepatu memang buat running sangat bener-bener kan kalau kita kan kadang-kadang juga sudah nggak, kalau buat orang awam kan nggak begitu tahu apa sih ya lari apa sepatu running. Justru sekarang sepatu running fashionable, dianggap fashionable. Bahkan yang kita tahu kayak apa namanya yang Jepang sepatu nggak apa-apa sebutin. Onitsuka itu kan sebenarnya juga yang gua tahu zaman dulu itu adalah sepatu volley. Ya benar. Yang gua tahu Onitsuka itu sepatu volley warna putih, girsnya. Kalau sekarang jadi ngetren gitu dan akhirnya jadi fashionable gitu. Nah, itu bedanya emang ada sepatu buat running. Bedanya apa? Ya peruntukannya dari material mereka, dari spek desainnya, teknologinya itu beda. Gitu. Apalagi sekarang kan udah berkembang nih, maksudnya dari tipe kaki sekarang tipe orang kan beda tuh. Ada yang white, ada yang zebra, ada yang zebra gitu ya, bahasa Prancisnya zebra. Jadi kalau ini kaki kita, ada yang flat, ada yang lebih ke dalam, atau ada yang lebih melebar, atau ada yang mengecil, itu pun harus disesuaikan dengan sepatu dan itu nggak murah. Fitting juga. Ada yang bisa bikin bouncing gitu, ngaceng. Ada yang sudah dilengkapi dengan teknologi seolah-olah kita melangkah dibantu, ada tenaga gaib yang membantu kita untuk lebih katanya seperti katanya itu. Seperti gitu. Ada jadi macam-macam. Can kabel. Apa baru dipakai kerasa udah finish, gitu baru dipakai. Ada. Ada yang di jalanan becek kita nggak diam-diam nyinyir ya. Ya teman-teman, bahwa storytelling ini yang mengakibatkan orang-orang itu jadi deg-degan gitu. Walaupun orang bisa aja lari aja. Makanya tadi sarannya adalah ya mulai aja dari nol. Mulai dari yang ada sepatu di rak sepatu lu pakai aja dulu. Mau itu Converse, mau itu Gak bisa dong. PDL, PDH. Tapi gini, bisa aja cobain. Bisa. Dulu maraton pertama saya saya pakai sepatu tenis. Sepatu tenis. Yes, sebenarnya kalau tadi ngomongin PDH, PDL. Tentara itu kan dilatih menggunakan PDL, PDH. Dia nggak pernah sepatu running. Nggak pernah pakai sepatu running.
Ayo saya tantang teman-teman dari saya. Saya nggak berani. Saya bukan tentara. Lari pakai ceko ya. Langsung. Tapi gini, sebenarnya kan intinya itu di waktu kita bisa keluar rumah dengan niat mau olahraga, apapun yang Anda gunakan itu sudah hebat. Iya. Oke. Kita udah bisa mengalahkan diri kita sendiri untuk menuju ke kehidupan yang gila. Ya. Itu. Kan yang penting kira-kira seperti itu. Iya, geraknya dulu. Artinya itu kan fashion itu kan gimmick. Fashion itu gimmick gitu. Oke. Kadang-kadang ya kita terjebak juga ataupun tidak itu pilihan orang. Tapi yang pasti seseorang itu kebanyakan ya nggak bisa dipungkiri juga bahwa apa yang kita gunakan adalah jati diri kita. Ya, Kadang melihat seperti itu. Itu setuju banget sih, gue Ya, setuju banget yang begituan. Yang pasti sih harus serius ngejalanin ya. Iya. Nah, kadang-kadang yang bikin males itu ya lu coba-coba terus udah hilang, ya itu akhirnya nggak jadi apa-apa. Dan alhamdulillah kita nggak pernah melihat dari sisi itunya. Iya, kan betul. dari sisi apa yang mereka pakai ataupun enggak sama sekali enggak. Sip, Gitu kan. oke. Ini kita kan Dinos Coffee. Yes, Dinos Coffee. Ini apa sih namanya itu tadi lah? John Brew. Nah, ini mungkin tadi sudah diceritakan ya. Awal mula sayap kiri itu adalah dari Saparua ya. Saparua. Dari tongkrongan di Saparua berkegiatan, lalu coba berkumpul, dan mungkin gue sih bilang mungkin frekuensi kalian waktu kumpul yang paling lama itu di lari ya. Iya. Daripada di sebelumnya ya, sepeda. lari. Nah, terus sayap kiri tuh selain cuman kumpul-kumpul doang, terus mau ngapain ini? Enggak, kalau kita aktivitasnya, kegiatannya itu kita rutin punya. Ya. Setiap Sabtu ada. Setiap Sabtu itu kita seperti sepeda dulu. Oke. Kita lari ke elevasi tertentu, ke tinggi tertentu. Oke. Itu ada. Kita namakan Saturday Trail Series. Oke. Jadi setiap Sabtu jadi serinya berbeda-beda. Kemana, ke minggu kemana. Ya. Ini kaptennya yang selalu mendampingi kita. Kapten Acut. Kapten Road. Dan di situ memang kita bukan profesional, jadi siapapun itu bisa bergabung dengan kita karena yang sebenarnya intinya itu fun tapi sehat. Oke, berarti tetap menggunakan aturan yang ada. Kayak tadi ada road kaptennya, berarti kalau biasanya kalau di anak-anak bukan. Kalau justru gua ada beberapa pernah ketemu anak-anak itu ada yang buka jalur, disebutnya anak-anak buka jalur. Ya pasti akan hamin berapa akan buka jalur sama, dulu gitu kita ya, sama melakukan ya. Seperti itu. Buka jalur, terus biasanya ada taburan. Ya. Gua apa loh padahal, tapi gua selalu jalan. Gak pernah lari. Ada taburan gitu ya. Lalu ada juga sweepernya. Ada. Saya pernah kena sweeper jam 9 malam di Dago Jayagiri. Dan itu sama Satpol PP ya di sweeper. Ya, karena dulu tuh kebetulan ya disebut aja saya tergabung di Pelita Haheho ya. Pelita Haheho itu kalau itu kan memang boles ya. Sebenarnya kalau bisa dibilang sama nggak sih dengan BHH Pelita? Intinya sama. Running. Kegiatan running. Olahraga. Walaupun amatirnya lah. Kalau olahraga sih olahraga. Ya. Jadi Sunnah malam Jumat juga olahraga sama BH. Cuma kita amatirnya. Nah, itu lebih tepat lah gitu lah. Meredam ya. Enggak, memang faktanya begitu. Ada pertanyaan nih. Ya, jadi ada pertanyaan. Ada pertanyaan tuh. Apa? Yuda Dari Yuda Sanggara. Pakai sepatu bermerek bisa bikin kuat nanjak nggak Om? Oh. Bisa kalau pakai motor. Nggak jamin lah ya. Bisa. Nggak jamin tapi bisa. Bisa, yang penting diawali dengan latihan bertahap. Betul. Setuju. Segala sesuatu itu by proses. Ya itu yang tadi saya bilang ya, mungkin dari nol aja, pakai yang ada dulu aja. Iya, betul. Latihan yang penting. Kalau di Bandung itu kan ada grup lari yang udah lama itu kayak BHH, Pola ya, Gasibu Runner. Betul. Gasibu Runner terkenal dengan taburan tadi. Ya kan? Jadi pagi-pagi subuh itu ada tim yang udah nabur kertas. Ya, betul. Kita nggak diarahkan, kita ngikutin jejak gitu. Ya, betul. Nyasar deh. Ya. Memang cuman begitu. Kalau kita nggak seperti itu, kita memang selalu berangkat bersama, pulang bersama. Bareng si road captain tadi. Iya. Kalau Antapan ini baik tuh kan. Iya kan? Cara lama bos. Cara lama. Efektif. Dan itu kan memanipulasi kekuatan. Iya kan? Nunggu dulu ya. Padahal dengkul udah nyut-nyutan ya. Padahal nyasarnya udah 1 bukit 2 bukit. Alibi. Ini nyasar. Ini bukan bawa nyasar dia. Iya. Spesialis nyasar. Nah, ya ini cerita tadi. Saya pernah di sweeping. Pernah di sweeping jam 9 malam di Jayagiri itu.
karena dulu ada kebetulan bareng sama om-om usianya hampir 60-an. Hampirnya 60-an. Itu memang dia cedera lutut. Jadi tidak bisa lari dan kondisinya adalah trek pulang. Yang kondisinya masih turun. Ya. Wah, itu menyiksa banget. Jadi saya baru tahu bahwa tanaman teh itu sebenarnya tidak pendek, tinggi banget. Jadi bisa 2 kali tinggi saya sih. Jadi kita benar-benar ada di tengah-tengah si pohon teh gitu. Ini bohong, pohon teh itu pendek. Itu tinggi banget. Tapi bener. Ya. Di medan yang turun itu kalau di trail itu lebih parah, lebih berat. Dan setuju. Dan saya pernah ngerasain berapa puluh ada sama teman kita Septian. Itu kita sampai di Septian Dwi Cahyo. Septian Anggoro itu. Mulai dari atas tebing keraton lah. Udah enggak kuat nyeker saya. Kaki sakit. Ini biasanya treknya berapa K? Macam-macam ya. Tergantung kapten biasanya dia akan ini ya. Nah, coba disebutin Pak, kita berapa standarnya berapa? Standarnya sebetulnya sih nggak harus matok berapa kita. Cuman biasanya kita tujuan, cuman nggak akan nyampe tujuan sih biasanya. Misalkan saya tentuin ke A nih. Memang sih banyak nanya pasti kan berapa K. Pasti nanya. A to B lah ya. Siapa? A to B gitu ya, tapi nggak akan jauh dari maksimal paling jauh 15. Jarang sopo yang Ya. Karena kalau yang expert tuh kalau kadang-kadang yang short 1 jam, medium 1,5 jam. Kalau kita enggak. Long 2 jam. Yang short bisa jadi all day. Yang short bisa jadi all day long. Jadi Anda pengangguran. Iya. Loh, foto-fotonya banyak. Kan weekend. Jadi itulah kami. Iya. Jadi ada pertanyaan kok. Berangkat gelap pulang gelap. Kapan topi putih ikut nanjak katanya? Siapa yang tanya? Siapa yang tanya? Siapa Nesaka ini siapa? Siapa yang Nesaka? Berani-beraninya tanya. Berani-beraninya tanya. Tapi saya komentarin dulu sepatu nih ya. Ya. Nah itu tadi sepatunya yang merek tuh nggak jaminan sebenarnya. Oke. Membantu ya? Membantu ya. Tapi bukan mereknya sebenarnya. Tapi spesifikasi dari sepatunya betul. Nah, spesifikasi buat tentara memang jengkel. Ya tadi juga ada yang komentarin kalau tentara bisa pakai ransel bisa nanya. Ya spesifikasi buat tentara sepatu itu. Iya, betul. Kan kami bukan jengkel. Mereka kan memang dilahirkan, diciptakan untuk medan-medan atau untuk kondisi yang perang. Dan dedikasi. Kebayang kalau kita negara kita perang, mereka harus cari sepatu running trail, nggak keburu gitu kan. Dan negara kemahalan beli running. Berarti Anda siap latihan seperti tentara. Insyaallah. Tapi sorry, saya nggak boleh siapa ya. Oke, kembali lagi. Jadi nextnya mau ngapain aja sebenarnya tujuan? Gua bilang saya rasa kalau sebuah komunitas tidak ada goal sayang banget lah. Maksudnya ini kan bisa sebenarnya ada sesuatu yang bisa kita kerjakan, bisa lebih sesuatu pencapaian yang lebih dari hanya sekedar kumpul lalu ngegibahin orang ya. Iya. Jadi apa sih mau ngapain aja nih? Gini, Bandung itu pusatnya komunitas. Oh iya, betul. Kan? Banyak mau komunitas apapun ada. Ya. Artinya di situ kita mikir kan, artinya apa yang harus kita buat ke depan? Apa memang cukup sudah seperti ini? Ternyata 1 tahun kita itu membuat kita lebih kepengen gerak lagi apa ya? Kita kepengen membuat sesuatu. Akhirnya tercetuslah kalau kita harus berbuat menghasilkan sebuah karya di situ. Oke. Bukan cuma sekedar kumpul doang. Bukan sekedar kumpul dan memang kita dipertemukan dalam suatu entitas yang punya kesukaan yang sama. Lari dan itu trail dan fun, kuliner, seserian. Pokoknya kita adalah hardolin, dahar modal ulin. Nggak cebok ya? Nggak usah cebok, kan hardolin, dahar modal ulin, nggak usah cebok. Ada di situ apa? Ada doli. Apa? Doli kalau di trail modoliar. Modoliar, karena seharian di luar. Jadi modal liar. Pantesan ini pertama sih kita tapi hal-hal kayak gitu itu memang pelari-pelari trail itu hampir pasti akan mungkin untuk mengalami kegiatan seperti itu kan. Septian pernah kok.
Ya, iya. di tengah hutan, kita mules gimana? Tapi kita tahu kok aturan-aturannya. Caranya gimana kalau pengen modal di tengah jalan? Bahas nih. Bahas dong, harus bahas. Karena itu teknis loh. Iya. Jadi banyak ada warga yang komplain juga pada saat treknya dipakai oleh orang luar itu sangat mengganggu karena ada misalkan kencing sembarangan dan segala macam. Kira-kira sebenarnya gimana sih teknis? Itu kan manusiawi. Intinya kita nggak boleh di sembarangan lah. Jangan di sungai. Tidak boleh di sungai. Tidak. Karena kan polusi. Kalau yang besar. Semuanya, besar kecil nggak boleh di sungai. Itu kan polusi. Ya. Merusak lingkungan juga di sana. Kita nggak tahu bahwa sungai itu nanti memberikan manfaat buat masyarakat di sini. Nyuci mandi. Toto kita di atas. Sungai nggak boleh. Jadi lebih baik adalah gali tanah. Dan di luar berapa meter dari trek gitu. Misalnya treknya di sini kita kemana dulu? Agak jauh. Keluar jalur lah. Keluar jalur ya. Tempatnya Bagong dulu gitu. Baru kita gali situ. Dan jangan pakai tisu basah. Jadi ada hal-hal dalam lari trail itu setahu saya itu yang memang kita sebenarnya diajarkan untuk disiplin untuk menghargai alam. Siapa yang ngajarin? Ya memang seperti itu. Ya, para pecinta alam. Mungkin dulunya pelari-pelari itu dari sananya gitu. Kita pengen sehat tapi tanpa memperhatikan kelangsungan hidup di lingkungan. Akhirnya itu salah satu visi misinya seperti itu. Jadi akhirnya tetaplah kita bisa beraktivitas di alam terbuka tapi tetap menjaga ekosistem. Memperhatikan lingkungan. Kita tanam bibit pohon. Plastik pun kita nggak boleh bawa. Ataupun boleh kita dibawa ya harus bawa pulang lagi gitu kan. Tisu basah itu kan nggak bisa dia harus dibawa. Tisu basah ya otomatis bawa lagi tisu basah. Betul setuju. Makanya pakai tisu kering ya. Jadi semini mungkin kita membuang sesuatu di. Tadi kembali lagi selain kumpul-kumpul nge-track hari Sabtu itu tadi tujuannya berkarya. Apa nih berkarya? Nah, kita lihat sekarang gini, kita ternyata nggak sadar teman pertemanan kita semakin hari kok semakin bertambah ya. Dan di sini ini ada potensi di depan ini. Dan saat ini kalau kita lihat kondisi sekarang yang serba sulit, apa yang bisa kita kerjakan, ya kan? Tentunya dibutuhkan kreativitas di situ. Apa nih yang mungkin walaupun kecil tapi akan kita jalankan. Dan kita pilih akhirnya gimana kalau kita membuka komunikasi dengan teman-teman yang lain di luar Sepkiri, di luar siapapun, komunitas siapapun. Tapi intinya apa? Kita menimba ilmu dari mereka, apa manfaat yang bisa kita dapat, dan juga manfaat ini juga didapat sama orang-orang yang lain juga. Di sekitar sayap kirinya. Dan kita memanfaatkan media sosial. Artinya kita mencoba untuk membuat media. Media kita itu untuk komunikasi, untuk belajar. Jadi mungkin bisa dibilang gini, untuk engagement buat teman-teman yang di luar komunitas atau orang yang atau mungkin komunitas lain yang pengen lebih tahu atau apa sih yang dikerjakan oleh sayap kiri itu komunikasinya akan ada di media sosial. Ada di media sosial dan paling enggak kita memulainya tuh dari kita membuat IGTV. Karena itu kita bisa manfaatkan kekuatan sosial media terutama Instagram untuk kita bisa berkreasi, mencurahkan ide-ide kreativitas kita. Sayang sekali loh, banyak loh orang-orang di luar yang berpotensi, tapi kita nggak dapat ilmunya. Yuk kita ngobrol. Misal gini, ada orang tertarik, wih asik juga ya masuk sayap kiri, lari-larinya ke gunung. Nggak semudah itu tuh artinya walaupun kita amatir tapi kita dibekali dengan pemahaman. Dan nanti pun di IGTV kita akan berusaha untuk menggali informasi sebanyak mungkin seperti apa sih persiapan yang harus diperhatikan untuk memulai aktivitas lari trail ini seperti apa. Lari di road itu seperti apa, kegiatan nggak cuma lari ya. Jadi apapun itu kita akan gali. Bersepeda kita boleh juga dan mungkin jadi nggak cuma di situ aja. Dan mungkin ada influencer lain yang mungkin sangat bermanfaat, ya kenapa enggak? Kita ajak bicara di situ apa yang bisa di-share buat intinya kan kita maksudnya ngajak ke arah yang positif. Kehidupan positif. Sehat ya, hidup sehat ya. Berkegiatan yang positif lah. Kegiatan positif lah. Itu mau lari, mau sepeda, mau olahraga, mau juga ada misalnya pengusaha, ada apa namanya? Ya, yang artinya nggak harus sekedar kegiatan yang memang kita jalani sekarang kayak lari. Mau olahraga bisa, di luar olahraga pun bisa. Yang penting benang merahnya mereka menyebarkan informasi atau virus-virus yang positif. Itu yang mau kita garap. Itu yang sebenarnya pengen digarap oleh sayap kiri ya. Momentum 1 tahun kita harus berpikir ke arah sana. Oke.
itu udah jelas banget sih. Jadi gua rasa ini akan bermanfaat buat teman-teman yang pengen memulai atau yang sudah mulai tapi kan butuh apa ya? Butuh suasana. Iya. Betul nggak? Kadang-kadang kita juga kalau ngomongin sepeda, kalau di komplek terus juga pengen keluar. Kalau sudah keluar terus juga pengen men-challenge sendiri. Karena olahraga itu sebenarnya challenge. Seru banget. Ada tambahan nggak? Kira-kira apa yang bisa disampaikan oleh dari satu-satu tria? Monggo silakan. Kira-kira apa sih yang pengen di-share di sayap kiri ini? Kira-kira apa, Om Bang? Ayolah kita berolahraga mulai. Seperti sekarang kan saatnya orang, sebenarnya kita udah lebih dulu ya bersepeda, sekarang orang baru boomnya sekarang orang bersepeda gitu. Tapi positif dong. Dengan adanya Covid, sepeda naik sebenarnya kita bisa dengar positif. Walaupun lebay aja. Terus ayolah kita intinya lari ya. Oh ya, setuju. Maksudnya sepedaan sekarang tuh betul. Jadi apa ya? Kayak nggak peduli gitu sama COVID-nya. Betul. Kita lagi pandemi ini kan masih jalan, bukannya udah nggak ada. Dan balik lagi ngomongin masalah teknis. Masalah pengaturan sih sebenarnya. Ya, teknis sepeda juga sangat jauh sekali, Pak. Kita ngelihat dulu tuh kita bisa gengsi. Pada saat kita bersepeda tidak baik, kita merasakan bahwa ada banyak mata yang melihat kita kalau kita bersepeda tidak dengan baik. Sekarang kita lihat, walaupun mungkin itu hanya oknum ya, melihat sepeda terobos lampu merah, oknum lah itu bisa dibilang oknum. Cuman oknumnya rame-rame loh. Bisa satu rombongan terobos lampu merah itu sangat luar biasa. Dulu tuh kita malunya luar biasa loh. Masuk trotoar aja, jalan di pedestrian. Betul. Kita malunya luar biasa. Gitu. Artinya kita dulu beruntungnya mendapatkan teman yang tepat. Yes, yang punya pemahaman mengenai itu. Betul. Dan itu menjadi hina kalau kita melakukan hal-hal yang Stop. Mending jadi episode lainnya kita ngebahas tentang sepeda. Betul? Daripada kita buka semua, nanti kita telanjang. Oke, ada lagi tambahan? Sebetulnya kadang buat yang baru akan yang tadi memulai, kadang mereka butuh teman sebetulnya. Betul, teman. Teman dalam artian ya teman yang pengertian ya. Gak main asal oke lah ayo saya temenin, tapi ternyata ditinggalkan. Bukan masalah tinggalin atau mungkin dia ya gimana lah gitu, yang teman yang mentang-mentang gimana gitu. Tapi ya kalau di sini tidak ya, meyakinkan bahwa sayap kiri membuka untuk semua orang. Silakan kita lari bareng, kita have fun bareng, kita modal bareng, kita ulin bareng. Follow aja IG sayap kiri. Oke, buat teman-teman yang pengen tahu tentang sayap kiri lebih jauh, lalu mungkin di situ ada update kapan mereka akan buka track dan lain-lain, kumpul di mana dan seperti apa, bisa langsung follow IG-nya sayap kiri di sayap kiri squad langsung nggak ada lain-lain ya. Oke, nggak ada misalnya sayap kiri squad combro gitu nggak ada. Oke, sayap kiri ideologi baru yang masih harus combro. Oke, terima kasih buat teman-teman dari sayap kiri, Om Rudi, Om Oki dan bla bla bla. Pokoknya mudah-mudahan ini buat saya pribadi sih, mudah-mudahan saya diberi hidayah untuk dan itu justru itulah sebelum ditutup kehadiran kita di sini itu sebenarnya itu men-challenge. Gue udah males nih kalau kita challenge dan kita bisa berharap kan, bisa online, bisa langsung di podcast juga. Sambil lari. Nggak ada alasan lagi. Sebenarnya gue ada yang namanya polling podcast keliling. Udah cocok. Podcast keliling di Magelang. Jadi dia nggak boleh kita kasih dia untuk berpikir ulang. Mike ini berat mas. Gak usah mikir Mike, salah pakai yang kecil aja. Pakai bisa ya. Ini yang gua takutin pada saat udah orang-orang seperti ini. Yang tahu John Tess Hunter, John Tess Hunter itu kita bisa nanti gabung dengan saya kiri, dia kita siksa bareng di sana. Oke, sekali lagi terima kasih banget kehadirannya. Mudah-mudahan bisa terus berkarya karena itu yang sebenarnya menjadi jargon dari sayap kiri adalah berkarya. Oke, teman-teman, begitu obrolan gua dengan sayap kiri squad. Mudah-mudahan ada episode 1 ini, 2, 3, 4 dan mungkin menjadi reguler kita ngobrolin tentang sesuatu. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.